Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masuk dalam 3 nominasi teratas sebagai pelatih terbaik tahun 2022-2023, yang diumumkan secara resmi oleh Badan Sepak Bola Eropa UEFA. Untuk penghargaan pelatih terbaik pria tahun ini, daftar awal pelatih juga disediakan oleh kelompok studi teknis UEFA. Serupa anggota UEFA. Sekelompok jurnalis yang dipilih oleh European Sports Media juga menjadi bagian dari juri tersebut. 3 pelatih yang mendapat poin terbanyak adalah Josep Guardiola, Simone Inzaghi dan Luciano Spalletti. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi akan memperpanjang kontraknya di klub jika dirinya bertahan untuk musim depan. Menurut FC Internews, setelah gagalnya kepindahan Lazar Samarzit dari Udinese, maka Inter kemungkinan akan mengintegrasikan kembali Sensi ke tim utama Simone Inzaghi. Berdasarkan penampilan di pramusim yang gemilang dan catatan cedera musim lalu yang turun secara signifikan, maka Inter mulai mencoba kembali memberi kepercayaan kepada pemain berusia 28 tahun tersebut. Oleh karena itu, Stefano Sensi akan memperpanjang kontrak agar tidak pergi secara gratis pada akhir musim depan, mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni 2024. Inter Milan telah secara resmi membatalkan transfer gelandang Udinese Lazar Samarzit di musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport, kemarin pagi perwakilan Samarzit mencoba menghubungi Inter kembali dan mereka yakin bisa mendapatkan kontrak baru. Namun bagi Inter tidak ada yang berubah, di mana profesionalitas lebih dari sekedar jumlah uang. Laporan menjelaskan bahwa Inter tidak mempermasalahkan berbagai komisi dan gaji baru untuk Samarzit, di mana beberapa ratus ribu euro masih bisa dicapai oleh Inter. Hal yang dengan mudah dapat diatasi oleh Inter untuk memberikan keluarganya komisi yang diminta sekitar 300 ribu euro. Akan tetapi, permintaan tambahan untuk proporsi penjualan kembali di masa depan yang masuk ke kantong keluarga adalah masalah yang mematahkan negosiasi. Selain itu, ada 2 lagi yang menjadi penghambat. Yang pertama adalah pada pertengahan Agustus, ayah sekaligus perwakilan si pemain, Mladen Samarzit menelpon Inter dengan tegas meminta agar anaknya harus mendapatkan kepastian menit bermain, serta harus masuk dalam starting 11 di lini tengah Inter bersama Calhanoglu dan Barella. Hal tersebut tentu saja tidak bisa disetujui oleh Inter. Alasan lain yang memberatkan adalah perwakilan Samarzit meminta kesepakatan gaji untuk anaknya dinaikkan dari 1,8 juta euro yang telah disetujui sebelumnya, menjadi lebih dari 2 juta euro per musim. Inter Milan telah membatalkan kepindahan gelandang muda mereka Giovanni Fabian ke Udinese di musim panas 2023 ini. Menurut pakar pasar transfer Gianluca Di Marzio, dengan gagalnya Inter merekrut Lazar Samarzit dari Udinese, maka hal itu juga memastikan Inter memiliki hak untuk membatalkan negosiasi atas Fabian yang menjadi kesepakatan terpisah dari operasi tersebut. Di Marzio menjelaskan, masalah eksternal dari keluarga Samarzit telah membuat semuanya runtuh. Giovanni Fabian telah kembali ke Milano untuk menjalani latihan di bawah pelatih Simone Inzaghi. Sang gelandang tidak akan pindah ke Udinese meskipun pihak Frosinone mencoba melakukan negosiasi ulang dengan Inter. Nerazzurri sekarang berniat untuk menjual Fabian ke Frosinone dengan tanpa opsi untuk menebusnya. Inter Milan dilaporkan telah menemukan kesepakatan prinsip dengan Benjamin Pavard, tetapi harus menaikkan tawaran mereka untuk mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen. Menurut jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg via FC Internews, Inter telah mengajukan tawaran senilai 30 juta euro yang sudah termasuk bonus untuk Benjamin Pavard. Namun, jumlah tersebut tidak cukup untuk menggoda raksasa Bundesliga itu yang bertahan dengan harga 40 juta euro. Ini adalah harga permintaan yang sangat besar untuk pemain yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2024. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri pada prinsipnya memiliki kesepakatan dengan Pavard yang telah menegaskan kembali keputusannya untuk meninggalkan Munchen di musim panas ini. Namun, Inter harus menaikkan tawaran mereka jika ingin meraih target yang diinginkan sebelum jendela transfer musim panas ditutup.
Untuk bagiannya, Munchen tidak keberatan mempertahankan Pavard jika mereka tidak menerima tawaran yang memuaskan, meskipun akan kehilangan jasanya secara gratis di akhir musim depan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dilaporkan sedang mengevaluasi bek Tottenham Hotspur Djabhat Tanganga, sementara Giorgio Scalvini dari Atalanta tetap menjadi profil pilihan. Menurut pakar pasar transfer Gianluca Di Marzio, manajemen Inter sangat menyukai Djabhat Tanganga dan terus memantaunya. Namun Di Marzio mencatat, transfer saat ini akan bergantung pada Inzaghi yang masih mengevaluasi bek Inggris tersebut. Hierarki klub membutuhkan lampu hijau dari pelatih sebelum melancarkan serangan gencar ke Tanganga. Di Marzio juga menegaskan bahwa Giorgio Scalvini dari Atalanta tetap menjadi target impian Inter. Akan tetapi Atalanta tidak berniat menjual pemain berusia 19 tahun itu di musim panas ini dan memaksa Inter untuk mengalihkan perhatian terhadap bek lain. Selain Tanganga, Inter juga memantau bek Premier League lainnya seperti Takehiro Tomiyasu dari Arsenal dan Trevoh Chalobah dari Chelsea. Dengan demikian, manajemen dan pelatih akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk merenungkan berbagai pilihan mereka sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Inter Milan telah mencapai kesepakatan dengan Torino terkait transfer bek sayap Valentino Lazaro secara permanen di musim panas 2023. Menurut pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio, Inter akhirnya menemukan solusi permanen untuk Lazaro ke Torino dalam kesepakatan senilai 4 juta euro. Nerazzurri merekrut pemain internasional Austria itu pada tahun 2019 setelah tampil impresif di Hertha Berlin. Kendati demikian, sang pemain malah gagal memantapkan dirinya menjadi peran penting bersama Inter. Pemain berusia 27 tahun itu hanya bertahan 6 bulan di skuad Inter sebelum dipinjamkan ke Newcastle United pada Januari 2020. Lazaro kemudian sempat dipinjamkan ke Borussia Mönchengladbach, Benfica dan terakhir Torino. Lazaro bergabung dengan Granata dengan status pinjaman pada musim panas tahun lalu disertai opsi permanen. Akan tetapi Presiden Torino, Urbano Cairo awalnya menolak kesepakatan tersebut dan keberatan mengeluarkan 6 juta euro untuk menebus sang pemain. Namun demikian, situasinya telah berubah drastis selama beberapa hari terakhir. Pasalnya Torino kini telah menjual Wilfried Singo ke Monaco, yang membuat mereka kekurangan pilihan di sayap kanan meski mereka mendatangkan mantan bek sayap Inter, Raul Bellanova dari Cagliari. Oleh karena itu, Torino ingin kembali memboyong Lazaro dan telah membuat kesepakatan dengan Inter senilai 4 juta euro. Mantan striker Inter Milan, Alexis Sanchez dikabarkan masih berharap untuk kembali ke Giuseppe Meazza yang akan bergantung pada Joaquin Correa. Menurut Corriere dello Sport via FC Internews, sejauh ini Sanchez masih mengantisipasi panggilan dari Inter. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut, Inter hanya akan membawa Sanchez kembali jika mereka berhasil melepas Joaquin Correa. Seperti diketahui, Inter merekrut Correa dari Lazio berdasarkan permintaan pelatih Simone Inzaghi. Namun, pemain Argentina itu belum mampu meniru penampilan inspiratif yang dipamerkan di ibu kota Italia tersebut. Dalam apa yang bisa menjadi pukulan besar bagi Sanchez dan harapannya untuk kembali, sumber tersebut mengklaim bahwa Correa tidak berniat untuk meninggalkan Appiano Gentile. Correa ingin bertahan dan berjuang untuk mendapatkan posisi kunci yang sangat tidak mungkin melawan Lautaro Martinez, Marcus Thuram dan Marco Arnautovic. Sementara berbicara tentang Arnautovic, laporan tersebut mengungkapkan bahwa sang striker akan mengenakan nomor punggung 8 setelah kembali ke Inter. Pemain berusia 34 tahun itu resmi menyelesaikan transfernya dari Bologna ke Inter di awal pekan ini.